Baiklah, seperti topik yang sudah kami jelaskan tadi, di sini kami akan mulai melalui asas dari hukum tata negara Indonesia. Nah, teman-teman, ternyata dalam buku ini menjelaskan bahwa asas hukum tata negara Indonesia itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah asas Pancasila, asas negara hukum, asas kedaulatan dan demokrasi, asas kesatuan, asas kekuasaan, dan check balance. Di sini aku juga kedapatan buat menjelaskan mengenai asas dari Pancasila. Teman-teman tahu mungkin bahwa Pancasila merupakan falsafah bangsa dan juga ideologi yang melekat di dalam negara Indonesia, yang artinya bahwa setiap peraturan yang dilakukan oleh pemerintah atau rakyat Indonesia itu harus berlandaskan dengan Pancasila. Sehingga Pancasila sebagai asas hukum tata negara Indonesia dapat dilihat langsung dalam pembukaan UUD 1945, di mana Indonesia itu memang menerapkan Pancasila karena di dalam Pancasila itu memiliki sebuah keberagaman yang kaya akan dalam setiap daerah, di mana keberagaman itu artinya bahwa keberagaman dalam Pancasila itu mewakili setiap daerah. Sehingga dengan demikian dapat kita lihat jelas bahwa di dalam buku ini menjelaskan bahwa Pancasila itu menjadi sebuah landasan fundamental, falsafah, dan ideologi bangsa Indonesia yang menjadikannya sebagai stats fundamental dan juga merupakan asas-asas dalam hukum tata negara di Indonesia. Teman-teman pasti ingin tahu lebih lanjut kan apa asas-asas yang terdapat dalam hukum tata negara Indonesia di dalam buku ini yang akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Selanjutnya, negara hukum Rechtsstaat adalah konsep di mana negara beroperasi berdasarkan hukum untuk menjamin keadilan kepada warganya. Setelah amandemen UUD 1945 pasal 1 ayat 3 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Selain itu, konsep rule of law yang berkembang dalam sistem hukum common law terdiri dari 2 aspek, yaitu 1. Rule of law dalam arti formil, yaitu perlindungan terhadap HAM, tindakan pemerintah kasus berdasarkan peraturan. 2. Rule of law dalam arti material adalah kesadaran ketaatan terhadap hukum dan kaidah hukum harus selaras dengan HAM. Yang ketiga adalah asas kedaulatan dan demokrasi. Prinsip utama asas kedaulatan ialah persatuan dan kesatuan yang tertuang dalam suatu implementasi pada partisipasi berbangsa dan bernegara. Adapun pengertian kedaulatan adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang tertinggi pada suatu daerah atau wilayah. Artinya, kedaulatan rakyat merupakan kekuasaan ada pada di tangan rakyat. Maka dalam suatu pemerintah melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan keinginan masyarakat keseluruhan. Oleh karena itu, asas kedaulatan rakyat dan demokrasi bertujuan agar setiap tindakan atau kebijakan pemerintah harus berdasarkan dengan kemauan rakyat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui wakil-wakilnya sesuai dengan hukum. Yang keempat, ada asas kesatuan. Asas kesatuan merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan masyarakat yang bersatu sehingga tercipta rasa aman tanpa adanya diskriminasi yang berprinsip pada tanggung jawab tugas-tugas pemerintahan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Akan tetapi, sistem pemerintahan di Indonesia yang salah satunya menganut asas negara kesatuan yang didesentralisasikan menyebabkan adanya tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan hubungan kewenangan dan pengawasan. Sebagai penutup dari kelima asas ini, saya mendapatkan bagian yang terakhir, yaitu asas pembagian kekuasaan dan check balance, yaitu suatu proses pembagian kekuasaan negara bertujuan agar terhindar dari adanya suatu kewenangan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum penguasa. Menurut teori Montesquieu, yang biasa disebut dengan trias politika, yaitu pembagian suatu kekuasaan yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu dibagi-bagi dalam beberapa bagian, tidak dipisahkan yang dapat memungkinkan adanya kerja sama antara bagian-bagian itu. Tujuannya agar tindakan sewenang-wenang dari raja dapat dihindari dan kebebasan dan hak-hak rakyat dapat terjamin.